Pak Warto adalah seorang penjual kerupuk. Ia selalu ditemani oleh Kongo, gorila peliharaannya. Mereka menjalani hidup sederhana namun bahagia. Hingga suatu waktu sebuah peristiwa membuat mereka untuk berjuang lebih keras, agar hidup mereka dan warga tetap aman. Semua yang mendengar kisah ini pasti terinspirasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di pinggir kota yang jarang dilirik orang, ada seorang pria parubaya bernama Pak Warto. Setiap pagi, ia mendorong sepeda tuanya yang berderit, lengkap dengan 2 kaleng kerupuk besar yang tergantung di sisi kiri dan kanan. Suaranya khas, tek-tek-tek, mengiringi langkah kakinya menyusuri jalan tanah berbatu. Pak Warto tinggal di sebuah rumah kecil dari kayu, beratap seng yang sudah mulai berkarat. Ia hidup sederhana, menjual kerupuk keliling untuk menyambung hidup. Tapi yang membuat Pak Warto berbeda dari penjual kerupuk lainnya adalah siapa yang menemaninya setiap hari. Namanya Kongo, seekor gorila besar, berbulu hitam legam, dengan mata yang lembut dan cerdas. Ia tidak tinggal di kandang, tidak juga di kebun binatang. Kongo tinggal bersama Pak Warto, tidur di loteng rumah, dan setiap pagi duduk di atap, mengayun-ayunkan kakinya sambil memandangi langit. Tidak ada yang tahu pasti dari mana Kongo berasal. Ada yang bilang ia peliharaan sirkus yang kabur. Ada juga yang percaya ia gorila ajaib dari hutan yang tersesat dan menemukan rumah di hati Pak Warto. Yang jelas, mereka bersahabat, bukan sekadar teman jalan, tapi teman hidup. Kongo tahu kapan Pak Warto butuh dorongan di tanjakan, dan Pak Warto tahu kapan Kongo ingin dia menikmati pagi. Saat fajar menyingsing dan kabut mulai naik dari sawah, Pak Warto menepuk kaleng kerupuknya, dan Kongo melompat turun dari atap, siap menemani perjalanan hari itu. Setelah turun dari atap, Kongo duduk di bangku kayu di samping rumah. Ia menyodorkan tangan besar ke arah Pak Warto, yang sudah membuka salah satu kaleng kerupuknya. Di dalamnya, kerupuk udang berwarna keemasan tersusun rapi, kering, renyah, dan wangi. "Pagi-pagi, kerupuk dulu ya, Kong," kata Pak Warto sambil tersenyum. Ia mengambil 1 lembar kerupuk, lalu meletakkannya di telapak tangan Kongo yang lebar. Kongo mengunyah pelan, seperti menikmati setiap suara krek yang keluar dari mulutnya. Matanya menyipit bahagia. Ia menunjuk toples besar di sepeda, toples kerupuk yang selalu dibawa Pak Warto kemanapun. Toples itu aneh, sudah bertahun-tahun dipakai, tapi kerupuk di dalamnya seperti tak pernah habis. Kadang Pak Warto merasa, kalau Kongo sedang sangat senang, toples itu malah penuh kembali keesokan harinya. Ia tidak pernah memikirkannya dalam-dalam. Ia hanya bersyukur. Kongo sangat menyukai kerupuk udang buatan Pak Warto. Ia tidak makan sembarangan. Pak Warto pernah mencoba mengganti resep, mencampur dengan kerupuk lain yang lebih murah. Tapi Kongo tahu, ia hanya mencium, lalu menolak makan. Akhirnya, Pak Warto kembali ke resep lamanya. Udang sungai yang ditumbuk, tepung terbaik, dijemur 2 hari di atas pelepah pisang, dan digoreng dalam minyak kelapa. Setelah sarapan pagi dengan kerupuk, Kongo berdiri dan mulai memeriksa roda sepeda Pak Warto. Ia memutar ban depan, mengetuk sadel, dan mengangkat sedikit keranjang belakang. Pak Warto tertawa kecil. "Kau insinyur juga sekarang?" Kongo hanya mengangkat bahu. Begitu semuanya siap, mereka pun berangkat, seperti biasa. Sepeda tua meluncur pelan, kaleng kerupuk berdentang, dan di belakangnya, seekor gorila besar berjalan santai, mengangkat 2 jari ke setiap anak yang lewat. Hari itu, langit mendung, bukan karena hujan, tapi karena kabar buruk yang menyebar cepat seperti angin panas dari jalan aspal. Di warung kopi ujung gang, para warga berkumpul, wajah mereka cemas, mulut mereka komat-kamit membicarakan satu hal, tanah kampung akan dijual. Sebuah perusahaan besar dari kota datang membawa proposal. Mereka ingin membangun kebun beton, kompleks perkantoran, gudang logistik, dan pusat distribusi. Mereka menjanjikan lapangan pekerjaan, jalan baru, dan koneksi internet cepat. Tapi yang warga lihat bukan itu. Yang mereka lihat adalah pohon mangga yang akan ditebang, sawah yang akan dikeringkan, dan rumah-rumah kecil yang akan diganti pagar tembok tinggi.
Pak Warto mendengar kabar itu dari Buminah, tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman. Katanya bulan depan semua harus tanda tangan surat jual, ucap Buminah lirih. Kalau gak mau, tanahnya bisa diambil paksa. Pak Warto terdiam lama. Ia memandangi rumah kayunya yang tua tapi hangat. Di atas, Kongo duduk memeluk lutut, seakan tahu apa yang sedang terjadi. Kampung ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah tempat Kongo bisa berjalan bebas, tempat anak-anak memanggil namanya, tempat Pak Warto bisa menjual kerupuk sambil bercerita. Tidak ada tempat lain seperti ini. Malam harinya, Pak Warto duduk di beranda bersama Kongo. Mereka tidak banyak bicara. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan bau kayu bakar dari dapur warga. Kalau kampung ini hilang, kita mau kemana, Kong? Tanya Pak Warto pelan. Kongo tidak menjawab. Ia hanya meraih satu kerupuk dari toples, menggigitnya perlahan, lalu menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit kelabu. Dan malam itu, sebuah tekad perlahan tumbuh. Mereka tidak bisa diam saja. Kampung ini harus diselamatkan. Keesokan paginya, Pak Warto duduk di bawah pohon jambu, memandangi kerupuk-kerupuk yang baru digoreng semalam. Kongo duduk di sebelahnya, mencoret-coret tanah dengan ranting, menggambar sesuatu yang mirip panggung kecil dan bendera berkibar. Pak Warto melirik. Kau gambar apa, Kong? Kongo menunjuk ke gambar panggung, lalu berdiri dan memperagakan sesuatu. Ia mengangkat tangan ke atas, berputar sekali, lalu pura-pura meniup trompet imajiner. Setelah itu, ia jongkok dan menirukan orang bermain angklung. Terakhir, ia menunjuk Pak Warto, kemudian ke toples kerupuk. Pak Warto mengerutkan dahi, lalu tertawa. Panggung, pertunjukan, aku bawa kerupuk, dan kamu jadi pemain sirkus. Kongo mengangguk cepat, lalu membuat gerakan seperti kamera, menunjuk langit, lalu menirukan orang mengangkat ponsel. Pak Warto terdiam. Perlahan, ia mulai paham. Kongo tidak hanya ingin tampil, ia ingin menarik perhatian dunia. Dan dengan cara itu, mereka bisa menyelamatkan kampung. Hari itu juga, mereka mulai membuat persiapan. Pak Warto meminjam tikar dan kursi plastik dari pos ronda. Anak-anak membantu membuat spanduk dari karung bekas yang dicat warna-warni. Tulisan besar terpampang. Kerupuk Show, Featuring Kongo the Amazing. Malamnya, Kongo berlatih. Ia memainkan angklung dari bambu yang digantung dengan tali rafia. Ia belajar menyeimbangkan panci di kepala, bahkan meniru suara ayam, kambing, dan alarm motor. Kadang gagal, kadang lucu, tapi semua yang melihat tertawa. Pak Warto hanya duduk memandangi, tersenyum. Ia tahu, ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah harapan. Mereka tak punya kekuatan uang, tak punya pengacara, tak punya koneksi. Tapi mereka punya satu hal yang tidak bisa dibeli. Kerupuk, tawa, dan seekor sahabat yang luar biasa. Sabtu pagi, udara kampung lebih hangat dari biasanya. Di lapangan kecil dekat balai desa, kursi plastik berjejer rapi. Anak-anak datang paling dulu, duduk sambil membawa bantal dan botol minum. Orang tua menyusul di belakang, penasaran tapi belum yakin. Apa benar gorila bisa jadi bintang sirkus? Pak Warto berdiri di sisi panggung sederhana dari papan kayu bekas. Ia mengenakan rompi merah yang sudah pudar, topi kobiu plastik, dan menggantungkan toples kerupuk besar di pinggang. Di tangannya, lonceng kecil yang biasa ia pakai saat keliling kampung. Ia berdiri, lalu berseru, "Selamat datang di pertunjukan perdana, Kongo the Amazing." Tepuk tangan belum sempat reda, Kongo muncul dari balik tirai spanduk. Ia mengenakan jaket bekas yang disulap jadi rompi kecil, dan kacamata hitam bundar. Ia berjalan ke tengah panggung, lalu membungkuk. Anak-anak bersorak. Pertunjukan dimulai. Kongo mengambil angklung, dan dengan telinga tajamnya, memainkan lagu sederhana, "Naik Delman." Suaranya tidak sempurna, tapi cukup membuat semua ikut bersenandung. Lalu, ia beralih ke atraksi selanjutnya, melempar 5 buah kerupuk ke udara, dan menangkap semuanya dengan mulut, satu persatu. Penonton tertawa.
Kongo lalu berdiri di atas ember terbalik, mengangkat tangan seperti wasit tinju. Ia menirukan suara motor, suara kentongan ronda, bahkan alarm mobil. Lalu meniru gaya kepala desa saat pidato, berdiri tegak, tangan di belakang, dan bicara dengan gerakan mulut yang lucu. Tawa penonton pecah. Puncaknya, Kongo menari. Musik dangdut dari radio tua Pak Warto mulai mengalun. Kongo menggoyangkan bahu, lalu pinggul, lalu melompat kecil dengan kaki lentur. Anak-anak bangkit dari kursi, ikut menari. Bahkan Pak Warto tak tahan ikut goyang sebentar. Sebelum teringat dia masih pegang lonceng. Ketika pertunjukan usai, semua berdiri memberi tepuk tangan. Beberapa orang memotret. Seorang pemuda merekam video dari awal sampai akhir. Hari itu, Pak Warto menjual semua kerupuknya. Tapi lebih dari itu, untuk pertama kalinya, ada harapan menyala di mata warga. Dan di sudut panggung, Kongo duduk, berkeringat tapi senang, sambil menggigit satu kerupuk, yang rasanya, katanya, lebih enak dari biasanya. 2 hari setelah pertunjukan pertama, seorang pemuda dari kampung bernama Dedi mengunggah video Kongo ke media sosial. Judulnya sederhana, Gorila Jago Dangdut dan Kerupuk. Tidak ada yang menyangka video itu akan meledak. Awalnya, hanya warga kampung sebelah yang menonton. Lalu teman-teman Dedi dari kota ikut membagikan. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 50.000 kali. Dalam 3 hari, jutaan orang dari berbagai negara ikut menonton, tertawa, dan mengagumi gorila yang menari dan makan kerupuk. Komentar mengalir deras. This is the most wholesome thing in all year. Protect that gorilla and his kerupuk man at all costs. Forget reality shows. Iwan The Kongo Show. Berita mulai masuk media. Wartawan lokal datang. Mereka mewawancarai Pak Warto di depan rumah kayunya yang sederhana. Saat ditanya sejak kapan ia melatih gorila, Pak Warto hanya tertawa kecil. Saya gak ngelatih. Dia yang ngajarin saya hidup bareng. Kongo jadi ikon dadakan. Wajahnya muncul di meme, di kaos, bahkan di stiker aplikasi chatting. Seorang influencer terkenal menyebut Kongo sebagai simbol damai dunia ketiga. Dan yang paling mengejutkan, seorang YouTuber luar negeri menyumbang uang cukup banyak untuk membantu kampung Pak Warto. Tapi di balik semua kegembiraan itu, satu hal paling penting terjadi. Perhatian dunia tertuju pada kampung kecil mereka. Orang-orang mulai bertanya, kenapa kampung ini begitu hangat? Kenapa bisa ada persahabatan seajaib ini? Dan, kenapa kampung ini justru mau dihancurkan? Tekanan mulai datang ke perusahaan besar itu. Netizen mulai protes. Jangan ganggu kampung Kongo. Tagar Save Kampung Kerupuk trending selama seminggu penuh. Pak Warto tak pernah paham bagaimana internet bekerja. Tapi tiap kali Kongo menunjuk ponsel Dedi yang memutar video mereka, lalu tersenyum sambil makan kerupuk, ia tahu, dunia sedang mendengarkan. Pagi itu, suara mesin asing terdengar di jalanan kampung. Mobil-mobil besar melaju perlahan, membawa perlengkapan kamera, kabel panjang, dan mikrofon berbulu besar. Wartawan dari televisi nasional, bahkan dari luar negeri, berdatangan. Mereka semua ingin satu hal, mewawancarai Pak Warto dan Kongo. Warga kampung berdiri di pinggir jalan, sebagian masih belum percaya. Mereka melihat mikrofon dengan logo asing, drone yang berterbangan, dan tenda liputan yang didirikan di lapangan bola. Kampung yang biasanya sepi kini berubah seperti lokasi syuting film. Pak Warto tidak berubah. Ia tetap mengenakan baju polos, topi anyaman, dan sepeda tuanya. Saat seorang wartawan dari Jepang menyodorkan pertanyaan melalui penerjemah, Pak Warto hanya menjawab singkat, "Saya cuma jualan kerupuk." Tapi Kongo, dia yang bikin semua orang datang. Kongo, meski awalnya kaku, mulai terbiasa dengan kamera. Ia duduk tenang di bangku panjang yang dibuat khusus untuknya. Saat lampu kamera menyala, Kongo mengangkat tangan, mengangguk, dan bahkan tersenyum lebar sambil memegang kerupuk udang di tangannya. Seorang reporter dari Inggris memberikan pertanyaan dalam bahasa yang tak dimengerti Kongo. Tapi Kongo menjawab dengan cara yang universal. Ia menunjuk ke papan besar di sampingnya,
yang ditulis oleh anak-anak kampung dengan spidol merah. "Selamatkan kampung kami." Kongo lalu berdiri, mengangkat papan itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kamera mengambil gambar. Foto itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Gambar seekor gorila besar, berdiri gagah di tengah kampung kecil, memegang papan sederhana dengan tatapan tulus, menjadi simbol perlawanan damai yang menyentuh hati banyak orang. Tak lama kemudian, berbagai organisasi mulai bergerak. Petisi dibuat, dukungan mengalir, dan desakan terhadap perusahaan yang ingin mengambil alih tanah makin kuat. Namun di balik keramaian itu, Kongo dan Pak Warto tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Mereka tetap menjual kerupuk, tetap menyapa anak-anak, dan tetap duduk bersama saat senja. Karena bagi mereka, yang paling penting bukanlah kamera, bukan pula popularitas, tapi kampung ini, rumah mereka. Tekanan datang dari segala arah. Media terus menyorot kisah kampung kecil dengan gorila pintar dan penjual kerupuk yang bersahaja. Petisi online mencapai 1 juta tanda tangan. Influencer, aktivis lingkungan, sampai selebritas ikut angkat suara. Sementara itu, kantor pusat perusahaan yang tadinya ingin membangun kebun beton, mulai kewalahan menjawab pertanyaan wartawan dan netizen. Saham mereka sempat turun. Kampanye negatif muncul di mana-mana. Tagar Save Kampung Kerupuk masih trending, dan yang paling membuat mereka gelisah, investor besar mulai ragu. Di kampung, warga tetap waspada, tapi harapan mulai tumbuh. Mereka memasang spanduk penolakan, tapi tanpa marah-marah. Semua dilakukan damai. Anak-anak menempelkan gambar Kongo di pintu rumah mereka. Tiap sore, warga berkumpul menonton ulang pertunjukan kerupuk sambil tertawa bersama. Hingga akhirnya, kabar itu datang. Seorang utusan perusahaan datang ke balai desa. Ia membawa surat resmi. Perusahaan menyatakan mundur dari proyek pembangunan di kampung tersebut. Mereka meminta maaf atas kekhawatiran yang timbul dan menyatakan akan mencari lokasi lain yang tidak menimbulkan konflik sosial. Surat itu dibacakan oleh kepala desa dengan suara bergetar. Warga terdiam, tak percaya. Lalu, satu anak kecil berteriak, "Hidup Kongo!" Sorak-sorai pecah. Orang-orang menangis, tertawa, berpelukan. Ada yang sujud syukur. Ada yang langsung memeluk Pak Warto, yang hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk toples kerupuknya. Kongo berdiri di tengah lapangan. Ia memukul angklung pelan, memainkan nada sederhana. Semua terdiam, lalu ikut bersenandung. Tidak ada pidato, tidak ada pesta besar. Tapi hari itu tercatat dalam sejarah kampung. Hari ketika seekor gorila, seplastik kerupuk, dan seorang penjual keliling menyelamatkan rumah mereka. Beberapa minggu setelah perusahaan mundur, kampung kembali tenang. Tak ada lagi wartawan, tak ada lagi drone beterbangan. Jalan-jalan kembali sepi di pagi hari, hanya suara ayam dan tukang sayur yang sesekali terdengar. Tapi ada satu hal yang berubah. Di depan rumah Pak Warto, berdiri sebuah bangunan kecil dari kayu dan bambu. Catnya masih baru, kuning pucat dengan atap daun rumbia. Di atas pintu, tertulis dengan huruf besar, "Kedai Kerupuk Kongo." Kedai itu dibangun gotong royong. Kayu dari Pak RT, cat dari Dedi si pemuda kampung, dan meja panjang dari sumbangan warga. Anak-anak mengecat gambar Kongo di dinding samping, besar, tersenyum, dan memegang kerupuk. Pak Warto tidak lagi keliling kampung setiap hari. Kini, ia berdiri di balik meja kedai, melayani pembeli yang datang dari mana-mana. Tidak hanya warga kampung, tapi juga orang-orang dari kota, bahkan luar negeri, yang penasaran ingin mencicipi kerupuk legendaris itu. Kongo punya tempat duduk khusus di belakang kedai. Sebuah kursi besar dari bambu, dengan atap kecil dan kipas angin. Ia tidak lagi menari atau bermain angklung setiap hari, tapi sesekali, kalau suasana pas dan musik menyala, ia akan berdiri dan menggoyangkan bahunya sebentar, hanya untuk membuat anak-anak tertawa. Di pojok kedai, ada toples kerupuk yang sama. Toples ajaib yang tak pernah habis. Pak Warto tetap memakainya. Ia bilang, "Kalau ini pecah, mungkin semangat kita juga ikut pecah." Kedai itu bukan hanya tempat jualan.
Ia jadi pusat tawa, tempat bercerita, tempat orang datang untuk merasa damai. Kadang-kadang, malam minggu, warga menggelar tikar di halaman kedai. Mereka nonton layar tancap, makan kerupuk, dan bernyanyi bersama. Pak Warto duduk di bangkunya. Kongo di sebelah. Mereka tidak bicara banyak, tapi senyum mereka cukup untuk bilang satu hal. Mereka bahagia. Sore itu langit jingga. Angin bertiup pelan membawa bau kayu bakar dan suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan. Di depan kedai kerupuk, anak-anak duduk melingkar. Beberapa membawa mainan. Yang lain hanya ingin mendengar cerita dari Kongo. Kongo duduk di bangku bambu panjang, mengenakan kacamata mainan warna hijau yang diberikan oleh anak kecil bernama Sari. Ia mengunyah satu kerupuk perlahan, lalu menunjuk toples besar di meja. "Kerupuk dulu, baru senyum," katanya dengan suara berat tapi lembut. Anak-anak tertawa. Kalimat itu jadi slogan mereka sekarang. Setiap sore, setiap kali ada yang sedih, malu, atau takut, mereka akan mendekat ke Kongo, menerima selembar kerupuk, dan perlahan tersenyum. Pak Warto duduk di dalam kedai, menghitung bungkus kerupuk sambil bersenandung kecil. Sesekali ia melirik keluar dan tersenyum melihat Kongo dikelilingi anak-anak seperti guru taman kanak-kanak yang tak biasa. Tak jauh dari sana, sebuah papan kecil terpaku di batang pohon jambu. Tulisan tangan di atasnya mulai pudar. Di kampung ini, kerupuk bukan sekadar makanan. Ia adalah jembatan dari hati ke hati. Hari-hari berlalu, tapi cerita tentang Pak Warto dan Kongo terus hidup. Tidak di layar televisi, tidak di berita besar, tapi di bibir anak-anak, di tawa warga, dan dalam kerupuk-kerupuk hangat yang selalu ada di toples ajaib itu. Karena di kampung itu, kebahagiaan tidak diukur dari uang atau bangunan tinggi, tapi dari hal-hal sederhana. Satu sahabat yang setia, satu kampung yang damai, dan satu kalimat yang akan selalu diingat semua orang yang pernah datang. Kerupuk dulu, baru senyum.